Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan ini Kobe Tani akan berbagi tentang pengaplikasian pupuk, yang mana Kobe Tani sedang melakukan yaitu penaburan pupuk di lahan selesai pembuatan lahan. Dan kebetulan ini adalah momentumnya curah hujan yang luar biasa, sangat ekstrim ataupun parah hujannya. Jadi karena menghadapi musim tanam musim hujan, maka pengaplikasian pupuk pada saat ini lain dengan pada saat musim panas. Kalau kemarin pada saat musim panas saya lakukan dengan nitrogen yang sangat luar biasa. Nah, sekarang saya imbangi di musim hujan ini saya lakukan dengan kandungan fosfat yang tinggi. Cara membuatnya kandungan fosfat yang tinggi, karena di sini fosfat ini hanya ada 36 dari SP36 ini. Nah, kita ambilkan dari kandungan dari Posca subsidi yaitu 10, terus kita ambilkan dari Posca plus 15 kandungannya. Maka nanti akan berjumlah yaitu agak lumayan dibanding dengan khusus pakai satu kemasan yaitu Posca subsidi. Nah, di sini berbaginya kandungan dari nitrogen di Posca subsidi 15. Nah, ini saya bikin 2 kilo, dalam artian kata 2 kilo, 1 kilo, 1 kilo ataupun 2 kilo Posca subsidi, 1 kilo SP36, 1 kilo Posca plus. Nah, makanya ini hitungannya kali-kalinya adalah 211. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena kandungan dari nitrogen di Posca subsidi ada 15. Dibikin 2, makanya menjadi 30. Terus Posca di Posca plus kandungannya 15. Hanya 1, makanya menjadi 45. Jadi kandungan yang Kobe Tani pakai untuk 211 nitrogennya 45%. Karena ini sudah musim yaitu musim hujan. Dan kandungan fosfatnya ataupun P-nya itu di Posca subsidi ada 10. Di Posca plus ada 15. Nah, ditambahkan di SP36, maka semuanya akan berkumpul menjadi 56. Kalau tadi ini kandungan nitrogennya yang saya aplikasikan untuk penanaman musim hujan ini adalah kandungan nitrogennya semuanya 45, maka di kandungan fosfatnya ada 56. Kenapa harus seperti itu? Karena ini musimnya musim hujan. Ya. Lain dengan pengaplikasian pada saat musim panas. Terus kandungan kaliumnya untuk penguat dan segala macam ya, kebutuhan yang ada di dalam tanaman kita, kalium itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi di sini ada dari Posca subsidi 12 karena 2 kilo menjadi 24 nanti. Terus dari Posca plus ini ada 15. Nah, jumlahnya akan menjadi 39. Nah, 39 dari kandungan kaliumnya. Maka pengaplikasiannya untuk musim panas ini nitrogennya 45, terus fosfatnya 56, kaliumnya 39. Dan saya tambahkan yang ada di sini. Kenapa saya memilih ini? Kenapa harus tidak memakai ini aja 3 kilo, terus yang ini sekilo? Ini sebenarnya sama, tapi kandungannya di dalam Posca plus ini lebih ada, yaitu zincnya 2000 ppm terus ditambah dengan sulfur 90%. Sehingga ketika sulfur 90% ditambah dari sulfur di SP36 ini 5%, maka berjumlah semuanya sulfurnya adalah 14%. 14%. Nah, ini termasuk ya membantu dari penggantian kapur ataupun double kerjasama dengan kapur, itu bisa bekerja sama dengan sulfurnya itu. Maka untuk menghadapi musim hujan, dari aplikasi yang saya pakai seperti ini. Sobat Tani kalau mau mencoba silahkan, kalau tidak biar saya yang eksperimen, karena nanti tanaman saya seandainya ini bagus ya mungkin Sobat Tani akan saya kasih tahu juga, dan seandainya rusak dengan memakai ini saya juga akan
memberitahu, akan berbagi, jangan memakai cara seperti ini. Tapi kalau bagus untuk berikutnya, tolong yaitu untuk didukung. Jadi kandungan dari apa yang saya aplikasikan di saat ini sudah tertera di sini. Posca Plus 2, Posca subsidi 2, mohon maaf, terus SP361, Posca Plus 1. Artinya ini namanya adalah 211. Nah, dijadikan satu itu tadi. Kenapa saya memakai SP36-nya tinggi? Kembali lagi yaitu karena menghadapi musim hujan. Nah, di sini sobat tani sedikit, kalau saja tadi saya tidak memakai Posca Plus, maka bisa juga yang kandungannya seperti ini saya tambahkan. Tapi itu tadi kandungan dari kaliumnya masih kurang karena di situ ada 12, di sini 15. Di situ ada 10 dari fosfatnya, di sini ada 15. Maka cukup sekali ini yang di sini ini sobat tani. Nah, ini sudah ada tambahannya dari 36 ditambah ini, jadi sudah banyak banget. Nah, itu tadi tambahan yang ini 2 kilo, yang itu 1 kilo, yang itu 1 kilo. Nah, karena yang tadi belum saya rekenkan yang di fosfatnya di kandungan di P-nya di yang Posca Plus, maka di situ ditambah lagi 15. Akhirnya dalam pengaplikasian ini sobat tani itu menghasilkan 71 dari kandungan fosfatnya aja. Jadi sangat tinggi sekali, pas untuk musim hujan. Jadi kandungannya yang nitrogennya 45, terus kaliumnya hanya 39, tapi kandungan dari fosfatnya 71. Ini minta supaya nanti batang dan perakarannya kuat, sehingganya dalam musim hujan dia bisa ya menahan ataupun menopang dari kesehatan tanaman yang kita budidayakan. Kembali lagi untuk nanti setelah pembungaan kita kasih yaitu kandungan yang kalsiumnya tinggi. Nah, kenapa saya tambahkan yang ada di Posca Plus itu ada zinc, ada sulfur. Nah, ibaratnya sobat tani, kalau yang makanan yang ada yang kita makan itu kita pakai tempe, itu lauk pakai nasi dan sambal serta sayur, maka ketika ada zinc dan sulfurnya itu diibaratkan kalau kita makan tuh ada tempenya, ada kerupuknya, ada ayam guringnya, dan ada keripiknya juga, yang lalapan yang lainnya. Itu selera makan kita insya Allah akan bertambah. Begitu juga tanaman kita selain dikasih NPK, nitrogen, fosfat dan kalium, maka ditambah dari unsur hara yang lainnya. Itulah makanya saya tambahkan yaitu Posca Plus. Nah, saya akan ke lahan sobat tani, dosisnya dalam satu bedeng itu berapa saya akan berbagi. Nah, ini sobat tani sudah saya taburkan 3 macam pupuk tadi, pupuk kimia. Ini dalam satu bedeng 20 meter sobat tani. Satu bedeng 20 meter itu dosisnya yang bagus adalah berkisaran kurang lebih, kalau kurang ya 1 on, lebih ya 1 on, pokoknya berkisaran diberikan 3 kilo. Itu insya Allah sampai panen itu sudah untuk sebagai pupuk dasarnya itu sudah cukup. Nah, caranya seperti ini. Kalau saya taburkan di tengah seperti ini sobat tani. Kenapa saya harus melakukan penaburan di tengah ini? Saya juga akan berbagi sobat tani. Kenapa seperti ini? Sedangkan waktu sudah ditimbun ini, nanti pupuk ini ditimbun terus ini rata. Nah, tanaman itu di sini sobat tani, di sini dan juga di sini, di pinggir plastik, jauh dari pupuk. Ini waktu kita penanaman, lubang plastik nanti akan ada di pinggir sini. Boleh dibuktikan nanti kalau setelah kita pasang plastik dan kita lihat tanamannya ada di pinggir sini. Kenapa harus demikian? Nah, kalau Kobe Tani selalu memakai sistem seperti ini sobat tani. Jadi kita dalamkan lubangnya, terus kita taruh di tengah. Ini manfaat dan kegunaan kalau menurut versinya Kobe Tani, ini khusus versinya Kobe Tani sobat tani. Ini ketika tanaman yang kita tanam di sini ini sudah umur 1 bulan,
ataupun ya waktunya sudah makan kuat, maka akar itu baru nyampe di pupuk tengah sini Sobat Tani. Ini menurut akal ataupun akli dari Kobe Tani, eksperimen yang selalu saya lakukan seperti ini. Lain dengan apabila pupuk ini saya tabur di sini. Nah, begitu nanam dapat suburnya luar biasa, tapi tidak sedikit tanaman yang subur awal itu akibatnya ataupun ujungnya malah banyak yang rusak. Tapi dengan budidaya seperti ini, pengalaman yang sudah saya alami Sobat Tani, itu ketika tanaman ini sudah waktunya makan, berumur sekitar ya pokoknya usia vegetatif, nah itu belum menyentuh pupuk yang umpel-umpelan itu. Nah, karena kalau pupuk yang sejenis kayak gitu, kimia umpel-umpelan kayak gitu, seperti Posca ataupun apalagi urea, pokoknya yang ada nitrogennya tinggi kayak gitu, itu kalau langsung nyentuh air pasti akan mati Sobat Tani. Nah, dengan ditanam di sini, maka pada usia generatif dia baru nyampe di situ, dan pada saat itu juga pupuk yang ada di tengah ini sudah larut dengan tanah, sudah jadi satu dengan tanah. Ibaratnya makanan itu sudah matang dan siap disajikan ataupun siap dimakan. Lain dengan yang kalau kita taruh di sini masih dadaan, masih panas-panas, dimakan oleh anak kecil, maka ya mungkin bisa kecantang ataupun sakit mulutnya dan berakibat tidak bagus. Banyak sekali orang yang baru menanam banyak yang mati, bosok di bagian pangkal batangnya. Itu karena kena toksin-toksin dari pupuk kimia itu sendiri. Itu tadi dari kenapa saya tanam di sini, saya tanam di dalam, pupuknya dikasih di tengah, di dalam, itu penyebabnya. Dan dosisnya Sobat Tani sudah tahu, dan cara pemupukannya di video-video sebelumnya waktu saya nanam yang di situ Sobat Tani, yang sekarang sudah metik, itu merah-merah itu kan cabai Sobat Tani. Nah, itu sudah saya bikin juga tutorial tentang duluan mana antara pupuk kandang dengan pupuk kimia. Nah, yang ini Sobat Tani, ini sudah saya lakukan penimbunan seperti ini. Nah, ini kemarin dikasih Posca dan juga seperti yang di video ini Posca Plus, Posca subsidi, dan juga SP36. Pengaplikasiannya ataupun dosisnya seperti yang ada di video ini, yaitu seperti tadi. Nah, sampai ke sana ini untuk periode 2021 akhir ya, karena ini sudah bulan 11 baru kita mulai penaburan, sedangkan bibitnya ini berkisaran sekitar 20 hari lagi sudah siap tanam. Jadi seperti ini cara kerja Kobe Tani. Itu anak saya sedang menimbun. Nah, setelah ditimbun seperti itu Sobat Tani, nanti kita haluskan. Nah, ini pupuk kandangnya juga kemarin sudah saya bikin videonya dalam 20 meter Sobat Tani. Setiap 20 meter itu 2 kereta dorong ataupun 2 kelenteng. Terus pupuk kimianya diusahakan bisa 3 kilo dalam satu bedeng panjang 20 meter. Nanti hasilnya insya Allah akan maksimal. Nah, itu tadi Sobat Tani, dari insya Allah berbaginya Kobe Tani sudah Sobat Tani paham dari kenapa saya memakai SP36, terus dengan jumlah yang banyak dari kandungan fosfatnya. Alasannya adalah menghadapi musim hujan yang sangat parah. Jadi kalau kita banyakkan nitrogennya, nanti ya mungkin tanaman kita akan berakhir dengan kurang memuaskan. Subur di awal tapi buahnya banyak yang tidak kejual. Ini lokasi Kobe Tani ini ya sudah tinggal penutupan pupuk kandang, pupuk kimia, semuanya sudah siap, dan serak-serakannya sudah siap juga. Nanti akan saya tanamkan yaitu CMK terus sama cabai rawit. Saya kira saya cukupkan di sini aja untuk penanaman lokasi cabai rawit. Untuk yang di bagian belakang sini Sobat Tani, ini karena mudah nanti cepat untuk mengerjakannya, dan yang ini karena ya dari awal, dan yang sini Sobat Tani ini ada yang kotor-kotor kayak gitu, itu karena merubah bedengan.
Untuk yang di sana sudah pas. Ini takarannya saya bikin 175 sobat tani. Jadi 2 meter kurang 25 saya rapatkan, karena saya merasa ya tanahnya ini sayang kalau banyak seringnya, saya kekurangan dari tanah yang saya garap seperti ini. Saya kira cukup di sini. Mohon dukungannya apabila memang ilmu-ilmu ataupun berbaginya Kopi Tani ini bermanfaat bagi petani. Saya minta untuk dukungannya, mohon dukungannya agar kita selalu Kopi Tani bisa menemani sobat tani di seluruh Indonesia. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.